Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Kita masih akan melanjutkan pembahasan masalah swanilai atau eigenvalue. Adapun yang akan kita bahas sekarang adalah masalah swanilai di dalam suatu ruang Hilbert, atau masalah swanilai untuk operator pada suatu ruang Hilbert. Dan yang akan kita bahas adalah operator uniter, operator Hermitian, dan operator anti-Hermitian. Oke, kita mulai dengan operator uniter ya. Jadi yang pertama masalah swanilai untuk operator uniter. Ya, saya mulai dengan proposisi ya. Ini dalil yang pertama. Jadi swanilai operator uniter ya dalam suatu ruang Hilbert ya. Ruang Hilbert adalah bilangan kompleks dengan modulus 1 ya, dengan modulus 1 ya. Artinya bahwa swanilai atau suatu swanilai atau suatu eigenvalue suatu operator uniter itu berada pada lingkaran ya, pada diagram argan ya, dengan jari-jari satu-satuan yang pada lingkaran itu dengan jari-jari satu-satuan berpusat di 0, bilangan kompleks 0 gitu ya. Oke, saya akan buktikan dulu ya. Jadi kita buktikan di sini. Bukti ya. Ya, misalkan sekali lagi H plus F gitu ya. Ini suatu ruang Hilbert ya, ruang Hilbert ya, dan U ya, saya tulis U itu anggota OH itu suatu operator yang uniter ya. Artinya bahwa U ya itu anggota UH ya. UH ini adalah sudah kita sepakati ya sebagai himpunan yang beranggotakan semua operator uniter pada H gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, maka kemudian berlaku persamaan ini tentu saja ya, karena U itu adalah operator uniter, maka berlaku ungkapan ini. Jadi misalkan V itu adalah swavektor ya, milik swanilai katakanlah alfa begitu ya, milik. Jadi alfa itu swanilai operator U, dan V itu adalah swavektor milik alfa begitu. Nah, oleh itu kemudian kalau kedua ruas ya, jadi misalnya yang ruas kiri itu kita kalikan ya, kita ambil dot produk dengan UV, yang ruas kanan ya alfa V itu kita ambil dot produk atau skalar produk dengan alfa V ya, maka dari situ kita akan mendapatkan ungkapan ini ya. Jadi produk skalar antara U V ya dengan UV gitu, itu akan sama dengan produk skalar antara alfa V dengan alfa V ya. Ya, saya rasa tidak sulit ya memahami perkembangan ini dari sana. Nah, kemudian tentu saja karena U itu uniter ya, karena U itu anggota UH, yakni U itu uniter ya, maka ya tentu saja kita dapatkan ini ya, maka kita dapatkan
Ruas kiri tentu saja akan sama dengan apa namanya UV ya. Jadi ruas kiri sama dengan UV ya, VV ya. Jadi produk skalar antara V dengan V. Ya, sekali karena U itu uniter ya. Jadi karena U uniter, maka ini akan sama dengan dot produk antara atau skalar produk antara V dengan V. Nah, yang ruas kanan ya tentu bisa keluar dengan ini skalar ya, alfa itu skalar. Nah, yang kiri keluar ya dalam bentuk konjugat kompleksnya. Dan yang kanan keluar utuh gitu ya. Jadi nanti produk skalar antara V dengan V. Ya. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa namanya ini jadi atau mungkin ditulis dulu ya. Jadi selanjutnya adalah V itu sama dengan modulus ya. Modulus bilangan kompleks itu bilangan alfa itu dikuadratkan. Dikalikan V gitu ya. Ya, oleh karena itu kemudian dengan mudah bisa disimpulkan bahwa apa namanya modulus kuadrat ya, kuadrat modulus alfa itu sama dengan 1. Artinya apa? Artinya bahwa apa namanya alfa, modulus alfa itu sama dengan 1. Nah, ini kemudian bisa disimpulkan bahwa modulus suatu bilangan kompleks itu 1, maka bilangan kompleks itu tidak lain adalah E ya, R-nya sama dengan 1 ya, E pangkat I katakanlah gamma gitu ya, itu dengan gamma itu bilangan real. Nah, itu jadi apa namanya ungkapan ini, proposisi ini terbukti di situ ya. Jadi bahwa apa namanya eigen value atau suanilai operator uniter itu merupakan bilangan kompleks yang memiliki modulus 1 gitu ya. Dan itu artinya bilangan kompleks itu berada pada lingkaran ya, berjari-jari satu-satuan ya, berpusat di Z sama dengan 0 ya, itu pada bidang argan. Oke, berikutnya yang akan kita bicarakan adalah apa namanya masalah suanilai atau eigenvalue pada operator untuk operator Hermitian ya. Jadi B ya, operator Hermitian ya, Hermitian ya. Nah, saya mulai dengan juga dengan proposisi ya. Suanilai suatu operator Hermitian ya adalah bilangan real ya, bilangan real. Nah, dua sub ruang vektor ya, suanilai ya, milik dua suanilai yang berbeda ya, itu saling tegak lurus, ya. Ya, jadi misalkan begini ya. Jadi ini penjelasan yang kedua ini, misalkan E omega ya, dan E omega aksen itu dua apa namanya sub ruang vektor suanilai masing-masing milik omega dan omega aksen gitu. Dengan omega itu tidak sama dengan omega aksen. Ya, jadi ingat ya, jadi setiap apa namanya suanilai itu memiliki satu sub ruang vektor suanilai yang beranggotakan semua
suah vektor milik suah nilai itu, ya. Nah, ini misalnya E omega dan E omega aksen itu dua sub rang vektor suah nilai masing-masing milik omega dan omega aksen, dan omega tidak sama dengan omega aksen. Nah, maka pernyataan kedua ini menyatakan bahwa E omega itu tegak lurus dengan E omega aksen. Artinya bahwa kalau kita mengambil ini masing-masing anggota E omega dan E omega aksen, yakni yang satu tentu merupakan suah vektor milik omega dan yang lain adalah suah vektor milik omega aksen, maka keduanya saling tegak lurus atau dot produk, skalar produk antara keduanya itu sama dengan 0 gitu. Oke, itu pernyataannya ya. Dalilnya semacam itu. Nah, sekarang kita coba buktikan dalil itu ya. Bukti ya. Nah, saya yang pertama ya, pernyataan yang pertama ya. Jadi sekali lagi misalkan H, plus, F ya, ini ya, itu suatu ruang Hilbert ya, suatu ruang Hilbert ya. Nah, kemudian dan omega ya itu anggota SAH ya. Jadi bahwa A itu adalah berarti A omega itu adalah self adjoint gitu ya. Omega itu self adjoint. Oke. Nah, oleh karena itu kemudian kita memiliki persamaan ini ya. Jadi persamaan eigenvalue atau suah nilai ini. Jadi omega ya ini. Jadi omega dikenakan pada V itu akan sama dengan omega kecil dikalikan V gitu. Ya. Good. Nah, kemudian juga misalnya kita punya tentu ini tidak tunggal ya, sudah saya tunjukkan. Misalnya omega V aksen itu sama dengan omega aksen dikalikan V aksen. Jadi ini suah nilai yang lain bisa sama ya, tapi suah nilai yang lain, dan kemudian V aksen adalah suah vektor milik omega aksen itu. Nah, kalau yang di atas itu kemudian saya ambil dot produk dengan V aksen gitu ya, yang atas saya ambil dot produk dengan V aksen, maka kita dapatkan ya V aksen ya omega V itu akan sama dengan ya omeganya keluar dot produk antara V aksen dengan V ya. Demikian juga yang di bawah, lalu saya ambil dot produk dengan V gitu, maka dapatkan V omega V aksen ya. Nah, ini akan sama dengan omega aksen ya V ya V aksen gitu ya. Nah, kemudian persamaan ini yang di atas ini saya tulis sebagai persamaan ya pertama gitu, ini persamaan kedua ya. Kalau persamaan pertama itu kita ambil kita hitung konjugat kompleks ya, kedua ruas ya persamaan itu, maka kemudian kita dapatkan ini ya. Jadi tentu saja kita dapatkan omega V ya itu. Jadi diambil dot produk ya, diambil konjugat kompleks ya, sini itu dibalik ya. Jadi ini V aksen itu akan sama dengan omega asterik ya V aksen ya. Good. Nah ini persamaan ini bisa ditulis dalam bentuk ini karena omega itu ya, sekali lagi karena ya omega itu self adjoint ya, anggota yang kita lihat anggota SAH, maka didapatkan ini jadi omega V aksen. Jadi ini sama dengan ini ya, karena omega itu self adjoint ya. Ini sama dengan omega asterix ya V aksen. Ya, kita dapatkan persamaan ketiga.
Nah, jika persamaan kedua dikurangi dengan persamaan ketiga, jadi persamaan 2 dikurangi dengan persamaan 3 gitu ya, maka didapatkan ya, ini dikurangi dengan ini 0 ya, kemudian ini dikurangi dengan ini ya, jadi kita dapatkan 0 itu sama dengan ya omega aksen dikurangi dengan omega asterik ya, kemudian dikalikan dengan V aksen gitu. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengambil kesimpulan ya. Yang pertama jika omega aksen itu kebetulan sama dengan omega ya, jika omega aksen itu omega sama dengan omega aksen gitu ya, tentu V sama dengan V aksen ya, tentu V akan sama dengan jika V itu sama dengan V aksen ya, jika V sama dengan V aksen ya, tentu ini kita dapatkan ya, maka kita dapatkan ungkapan ini 0 sama dengan omega dikurangi dengan omega asterik ya, dikalikan dengan produk skalar antara V dengan V ya, ingat ya. Jadi kalau V sama dengan V aksen, otomatis omega akan sama dengan omega aksen ya, ingat ya. Jadi kalau V sama dengan V aksen, maka otomatis omega akan sama dengan omega aksen ya, sehingga ini saya tulis tanpa aksen gitu. Nah, ini tidak sama dengan 0 ya, karena kita berharap kita punya solusi solusi tidak trivial, maka ini produk ini antara V dengan dirinya sendiri tidak sama dengan 0. Akibatnya apa? Ini yang harus sama dengan 0 ya, jadi itu yang harus sama dengan 0 ya. Jadi kemudian kita dapatkan ya ini ya, kita dapatkan bahwa omega minus omega asterik ya itu sama dengan 0. Nah, ini sama saja mengatakan bahwa omega ya itu sama dengan omega asterik ya. Jadi kalau sekali lagi ya, jadi semua pembicaraan ini tadi kalau F itu kompleks ya, jadi termasuk yang tadi yang uniter tadi ya. Jadi F itu kompleks ya, maka suatu bilangan kompleks sama dengan konjugat kompleksnya gitu. Maka kemudian satu-satunya kemungkinan adalah bahwa omega itu merupakan anggota R. Jadi omega itu adalah bilangan real ya. Jadi omega suatu bilangan real ya. Oke ya, jadi kita sudah dapat kesimpulan kaidah yang pertama ya, bukti dari kaidah pertama bahwa omega itu adalah bilangan real gitu ya. Eigenvalue operator omega ya, yang Hermitian itu adalah bilangan real. Oke, yang kedua, jika sekarang kita ambil kemungkinan ya, jika omega aksen itu tidak sama dengan omega ya, maka kita dapatkan persamaan ini ya, maka tetap persamaan itu ya, 0 sama dengan omega aksen dikurangi dengan omega ya, dikalikan dengan produk skalar antara V dengan V aksen ya. Ingat di sini karena tadi omega itu bilangan real, maka omega asterik ya, di sana ada omega asterik itu bisa ditulis omega saja tanpa asterik ya, bukan karena sama gitu. Nah, karena omega tidak sama dengan omega aksen ya, karena omega aksen tidak sama dengan omega, maka ini tidak 0. Jadi maka ini tidak sama dengan 0. Nah, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa ini harus 0 ya. Jadi V aksen itu sama dengan 0. Artinya adalah bahwa V itu tegak lurus dengan V aksen gitu. Ya, karena V itu anggota E omega dan V aksen itu anggota E omega aksen. Nah, ini jadi sembarang tadi, ini sembarang anggota E omega, ini sembarang anggota E omega aksen. Maka kesimpulannya adalah bahwa
apa namanya E omega aksen atau E omega tegak lurus dengan E omega aksen. Ya, bukti lengkap ya dari proposisi yang tadi itu. Good. Saya lanjutkan dengan proposisi berikutnya ya. Jadi ini kesimpulan penting ya. Jadi sangat penting karena nanti apa namanya menentukan bentuk ya mekanika kuantum yang akan kita bicarakan ya di bagian-bagian mendatang ya. Jadi bahwa suanilai operator uniter, Hermitian itu merupakan bilangan-bilangan real dan apa namanya supravektor suanilai satu dengan yang lain ya itu saling tegak lurus ya. Good. Itu. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan satu proposisi lagi ya. Jadi gini ya. Proposisi. Ya. Seperti tadi ya, misalkan ya ini tadi H gitu ya. Kemudian plus F ya, F-nya kompleks ya di sini. Koma apa namanya ini itu suatu ya ruang Hilbert ya, suatu ruang Hilbert ya, dan omega itu suatu operator yang self adjoint ya, artinya anggota SAH gitu. Ya, selanjutnya misalkan juga apa namanya P topi ya, sorry ini masih kurang ya, jadi ya masih satu lagi ya pengandian untuk omega ya. Jadi andaikan apa namanya ini jadi dan omega ya itu merupakan operator yang self join dengan ya dengan sigma omega. Ingat ya, sigma omega adalah himpunan yang beranggotakan semua suanilai atau eigenvalue operator omega itu ya. Ini misalnya adalah omega 1, omega 2, omega 3 dan seterusnya gitu. Ya, jelas ya. Oke. Nah, kemudian dimisalkan juga ya, atau saya tulis selanjutnya ya, ya, misalkan apa namanya P ya, topi omega I itu proyektor ortogonal yang berkaitan dengan apa namanya subruang vektor suanilai omega I ya, ortogonal pada ya istilahnya gitu ya, pada E omega I ya. Ingat ya, jadi setiap subruang vektor ya di dalam ruang Hilbert itu kita bisa menemukan suatu proyektor ortogonal. Oke. Nah, andaikan P omega I itu adalah proyektor ortogonal pada subruang vektor suanilai omega I. Ya, dengan I tentu saja adalah 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Ya, di sini tentu bisa finite, bisa infinite ya. Jadi bisa finite, bisa infinite. Bisa finite, bisa infinite ya untuk kasus ini ya. Oke, saya biarkan itu saja, nanti Anda bisa apa namanya, atau mungkin saya beri apa namanya tanda di sini ya. Jadi infinite ya ataupun finite gitu ya, maksudnya begitu ya. Good, ini juga begitu ya, jadi bisa infinite, bisa finite gitu ya. Oke gitu ya, maka jika operator omega itu lengkap ya, operator yang lengkap ya, maka ya saya tulis di sana. Tapi tampaknya harus dihapus terlebih dahulu ya, kita hapus dulu. Sekali lagi ya, jika omega itu operator yang lengkap, maka kita punya dua pernyataan. Jadi yang pertama
Yang utama sigma ya I dari 1 sampai dengan infinite ataupun n gitu ya, karena ini bergantung pada ini tadi ya. Jadi H itu berdimensi finite atau infinite gitu ya. Kemudian apa namanya ya, ini P ya, omega I ya. Jadi yang jumlahkan adalah proyektor ortogonal itu akan sama dengan identitas gitu ya. Yang kedua apa namanya, operator omega ya, itu bisa dituliskan sebagai sigma I ya, dari 1 sampai dengan infinite ataupun n gitu ya, omega I dikalikan dengan P omega I ya, gitu ya. Jadi ini orang nyebutnya sebagai penguraian spektral ya, operator omega itu atas apa namanya, proyektor ortogonal yang terkait dengan apa nilai-nilainya itu ya. Good, ini apa namanya pernyataannya. Jadi jumlahan semua proyektor ya terkait dengan masing-masing apa supravektor suanilai E omega I itu sama dengan identitas gitu. Nah, caranya begini ya. Jadi apa namanya ya, pembuktiannya di sini ya. Jadi apa namanya ya, karena omega lengkap ya lengkap gitu ya, maka tentu saja ya apa namanya, menurut definisi kelengkapan suatu operator, maka otomatis ya, jadi apa namanya, H, ruang Hilbert H itu bisa dituliskan sebagai jumlahan langsung ya, jumlah langsung antara ini tadi misalnya E omega 1 ya, E omega 2, jadi suprafektor suanilai milik apa namanya omega itu ya. Jadi ini ditambah ya E omega apa 3 terus ya, dan seterusnya ya. Jadi baik nanti infinite ataupun n gitu ya. Oke, nah ini tentu bisa ditulis sebagai sigma plus O plus gitu ya, I dari 1 sampai dengan infinite ataupun n ya, E omega I gitu. Nah ini karena sekali lagi karena omega itu lengkap. Good. Jadi akibatnya kita bisa nuliskan setiap vektor di dalam ruang Hilbert H itu sebagai jumlahan antara suavektor di masing-masing subruang vektor suanilai ini gitu ya. Jadi oleh karena itu akibatnya adalah bahwa untuk setiap vektor V anggota ruang Hilbert H itu ya, V bisa dituliskan sebagai ini. Jadi V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3 ditambah dan seterusnya. Ya, jadi bisa infinite, bisa finite. Ya, atau kemudian bisa juga ditulis ya apa namanya sama dengan sigma ya I dari 1 sampai dengan apa infinite ataupun n gitu ya, VI gitu, dengan apa namanya VI itu anggota E omega I, yang I-nya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya ya, bisa infinite atau bisa n gitu ya itu. Ya, jadi artinya bahwa masing-masing VI itu ya, V1, V2, V3 dan seterusnya itu merupakan suavektor ya, milik ya tentu saja berturut-turut ya, omega 1, omega 2, omega 3 dan seterusnya gitu. Good. Nah, oleh karena itu kemudian kita akan coba apa namanya mengenakan ya P omega I misalnya ya. Nah, sebelum dilanjutkan, jadi penguraian ini secara apa namanya tunggal ya. Jadi penguraian di atas ya, penguraian di atas bersifat tunggal
bersifat tunggal, unik ya. Ya artinya kalau diberikan V maka hanya ini sekumpulan vektor-vektor ini tunggal gitu ya. Jadi itu tidak artinya bahwa untuk V2 tidak ada V2 aksen misalnya yang lain yang kemudian bisa digunakan untuk mengganti V2 di sini. Ya harus V2, yang V3 juga harus V3 dan seterusnya. Itu maksudnya tunggal seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian kalau kita mengenakan operator P omega I misalnya, ya omega I, maka terhadap V itu di atas, maka tentu saja ini akan sama dengan P omega I dikenakan pada V1 ditambah P omega I dikenakan pada V2 gitu ya, ditambah dan seterusnya bisa jadi sampai dengan P omega I dikenakan pada VI gitu dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi bisa finite bisa infinite maupun infinite gitu. Nah, tentu saja ini nol ya. Ini nol karena VI anggota V1 adalah anggota E omega 1 sehingga kalau dikenai dengan P ini secara umum nol itu. Ini juga nol sama ya. Nah, yang tidak nol tinggal ini, tinggal P omega I VI itu. Ya, jadi artinya apa? Ini semuanya akan sama dengan P omega I gitu ya, VI. Ya, P omega I VI. Itu kalau dikenakan pada V itu, ya. Oke, nah kemudian selanjutnya ya. Jadi kalau kalau kemudian jumlahan ya sigma I dari 1 sampai dengan infinite maupun n dari P omega I topi ya, jangan lupa topinya, itu dikenakan pada V. Ya, ini semuanya dikenakan pada V begitu ya. Maka hasilnya adalah tentu V itu bisa dimasukkan ke sana. Ini sigma ya I dari 1 sampai dengan infinite ataupun n gitu. Lalu P omega I gitu. Oh sorry, maaf ya. Jadi saya salah ya. Jadi mestinya ini adalah VI ya, ini adalah VI. Maaf ya. Ini adalah VI. Ya, jadi ini adalah VI. Jadi semuanya nol kecuali VI karena diproyeksikan ke E omega I. Maaf ya. Ini. Jadi ini kemudian dikenakan pada V. Ya, oke. Nah, masing-masing V itu kalau dikenai pada P omega I seperti apa yang kita tuliskan di sana, ini akan sama dengan sigma ya I ya, dari 1 sampai dengan infinite ataupun n ya, ini VI gitu. Nah, lihat ya, ini tentu semuanya akan sama dengan V gitu ya, menurut apa yang kita tulis di sana, diandaikan di sana ya. Nah, jadi kita dapatkan ungkapan ini. Jadi kita dapatkan ungkapan bahwa ini sigma I dari 1 sampai dengan infinite atau n ya, jadi P omega I dikenakan pada V itu sama dengan ya, dalam kurung ini saya tulis dalam kurung ya, jadi saya dalam kurung dikenakan pada V itu sama dengan V begitu. Nah, ini sekali lagi berlaku untuk semua V ya, sembarang V ya, anggota H gitu ya, sembarang anggota H ya. Jadi oleh karena itu kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seperti apa yang tertulis di pernyataan tadi ya di atas itu yang pertama itu ya, bahwa sigma ya, dari situ bisa ambil kesimpulan bahwa sigma I dari 1 sampai dengan infinite ataupun n ya, P omega I itu sama dengan identitas ya. Oke, jadi yang pertama terbukti ya, yang pertama terbukti. Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua. Oke, saya tulis di sini ya. Yang kedua begini ya. Jadi yang kedua ya, bukti yang kedua ya. Jadi ya, kita ambil operator ini lalu kita kenakan ya, ini dulu
kita kenakan kemudian pada apa namanya VJ misalnya. Jadi ambil VJ anggota E omega J gitu. Ya. Kemudian kenakan operator omega sigma ini ya. Jadi kita kenakan ini di satu sisinya saja ya. Sigma I dari 1 sampai dengan infinite ataupun N. Lalu ini omega I P topi omega I gitu. Kita kenakan pada VJ gitu ya. Kita kenakan pada VJ. Ya. Oke, maka kemudian hasilnya apa? Hasilnya tentu saja sama dengan ini ya. Jadi sigma ya I dari 1 sampai dengan infinite atau N gitu. Lalu omega I P omega I gitu ya, dikenakan pada VJ. Ya karena apa namanya I itu bergerak dari 1 sampai dengan N atau infinite, sedang J itu fix ya, maka salah satu dari I ini adalah tentu adalah J itu. Ya, jadi kemudian kita hasilnya mestinya adalah, jadi ini boleh dikatakan ini akan sama dengan delta IJ VJ gitu. Ya, delta IJ VJ. Hasilnya adalah tentu ini omega J ya dikalikan dengan VJ. Nah, lihat di situ. Jadi operator ini dikenakan pada VJ, hasilnya ini. Ya. Ya, itu artinya sama-sama mengatakan ya. Jadi ingat bahwa omega kalau dikenakan pada VJ hasilnya adalah omega J VJ ya. Karena apa? Karena VJ adalah sebuah vektor ya milik sebuah nilai omega J. Nah, omega J adalah sebuah nilai operator omega topi itu ya. Good, itu yang pertama ya. Jadi yang kedua kemudian kita bisa mengenakan operator itu ke sini ya. Jadi kita bisa mengenakan sembarang operator tadi ya. Jadi jadi kalau sigma I dari 1 sampai dengan infinite ya maupun N gitu ya. Jadi ini omega I P topi omega I. Kalau ini kemudian dikenakan pada V ya. Hasilnya apa? Jadi hasilnya ini. Jadi ini kan sama dengan sigma ya. Sigma ya I dari 1 sampai dengan infinite ataupun N ya omega I, lalu P topi omega I itu dikenakan pada V. Ya, hasilnya apa? Bisa jadi sekian ini mestinya adalah VI gitu ya, seperti yang saya tuliskan tadi ya, Ya, jadi kemudian kita dapatkan ini. Jadi ini sama dengan sigma I ya dari 1 sampai dengan infinite ataupun N gitu. Ya, jadi omega I dikalikan VI gitu. Ya, sementara kalau kita kenakan omega pada V gitu, maka ini akan sama dengan omega dikenakan pada ini. Jadi kita ambil masing-masing tadi penguraian V itu atas V1, V2, V3, dan seterusnya, di mana V1, V2, V3 itu anggota masing-masing subvektor sebuah nilai ya. Jadi ini bisa dikenakan pada sigma I ya dari 1 sampai dengan infinite itu ini VI gitu ya. Oke. Ya, ini tentu hasilnya adalah omega ya, kemudian sigma ya I dari 1 sampai dengan ini bisa masuk ya. Jadi sigmanya dulu ya, sigma ya, I dari 1 sampai dengan infinite ataupun N, jadi omega lalu bekerja pada VI. Nah, ini tentu saja sekian ini akan sama dengan omega I VI gitu ya. Jadi hasilnya tentu saja akan sama dengan ini. Jadi sigma ya I dari 1 sampai dengan infinite ataupun N ya. Omega I VI ya. Kita lihat, jadi kita bandingkan ini dengan yang ini ya. Jadi dua operator itu kalau dikenakan ya, dan sekali lagi ini untuk setiap V sembarang V anggota H, dan ini juga untuk ini untuk sembarang V anggota H gitu ya. Jadi dua buah operator kalau dikenakan ke sembarang V hasilnya sama gitu, maka kedua operator itu sama
ya, dan itu membuktikan pernyataan yang kedua ini, bahwa operator omega itu bisa dinyatakan sebagai jumlahan semacam ini, ya. Nah, ini saya tulis saja sini sebagai penguraian spektral. Jadi setelah kita mendapatkan nilai suatu operator, maka kemudian kita bisa menuliskan operator itu dalam bentuk penguraian spektral semacam ini. Oke, good, ya. Jadi itu, ya, berikutnya kita akan membahas tentang basis, ya, basis yang diambil dari subruang vektor swanilai operator tadi. Oke, ini harus kita hapus dulu, ya, nyatanya sudah penuh, ya, kita hapus dulu. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan pembentukan basis ortonormal, ya. Basis yang disusun, ortonormal yang disusun dari operator yang milik swanilai tadi, ya. Jadi ya, jika omega, ya, jika omega itu operator yang Hermitian, ya, SAH gitu, ya, terus begitu, ya, lengkap gitu, ya. Jadi operator yang omega itu lengkap, ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, maka ruang Hilbert, ya, H itu bisa dituliskan sebagai jumlahan langsung antara S, ya. Jadi misalnya tadi, ya, jadi bukan S, ya, E, ya, E omega 1 ditambah E omega 2 gitu, ditambah dengan E omega 3 dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi bisa infinite, bisa finite n gitu, ya. Dan ini tentu akan sama dengan sigma, ya, bukan sigma, ya, tapi ini O plus itu I, ya, dari 1 sampai dengan infinite maupun n, ya, E omega I gitu. Oke, misalkan GI itu adalah dimensi subruang vektor swanilai E omega I gitu, E omega I gitu, ya. Oke, ya. Ini adalah dimensi, ya. Jadi GI itu adalah dimensi dari subruang vektor swanilai omega I, atau mungkin ini bisa juga dibaca sebagai derajat kemerosotan atau derajat degenerasi dari swanilai omega I gitu. Nah, maka kita bisa mengambil, ya, maka bisa untuk setiap, ya, untuk setiap E omega I, ya, dengan I-nya itu adalah tadi 1, 2 dan seterusnya gitu, ya, dapat dipilih, ya, basis yang ortonormal di situ, ya, dapat dipilih, ya, basis yang ortonormal, ya. Jadi kita pilih basis ortonormal di EI itu, ya, E omega I, ya, untuk masing-masing I, ya, itu. Oke, misalkan, misalkan basis itu adalah ini, ya, V I, ya, ini saya tulis enaknya pakai S, ya, jadi atau pakai N saja, N I gitu, ya. Jadi misalnya 1 gitu, ya, 1 V I 2 tentu sama dengan V GI, ya, gitu. Jadi yang atas itu indeks basis untuk di dalam subruang vektor swanilai itu, ya. Sementara I-nya adalah menunjukkan bahwa ini basis bagi E omega I itu, ya. Jadi I yang di bawah ini.
Ya, jadi untuk masing-masing I ya itu akan diperoleh seperti ini ya. Ini tentu saja I-nya itu dari kaki 1, 2, 3 dan seterusnya ya sampai dengan infinite ataupun n gitu. Ya. Oke. Nah, kalau ini ortonormal satu dan yang lain, dan tentu saja untuk dua I yang berbeda itu juga ortonormal gitu. Jadi kenapa? Karena tadi ya, jadi saya tulis di sini aja ya. Ya. Ya, karena apa namanya E omega I tegak lurus dengan E omega J gitu ya, untuk I untuk apa namanya dengan atau untuk ya untuk I yang tidak sama dengan J, maka tentu saja berlaku ini juga. Jadi V ya N I itu juga tegak lurus dengan V J N J gitu ya. Jadi ini untuk apa namanya untuk I yang tidak sama dengan J tadi ya. Oke. Oh, ini sudah di atas ya. Nah, ini berlaku untuk setiap NI dari 1, 2 sampai dengan GI, dan NJ itu dari 1, 2 sampai dengan GJ gitu ya. Oke. Ya, jadi artinya kalau kemudian kita kumpulkan jadi satu, jadi misalnya ini kita kumpulkan, jadi semua ini semua basis ya untuk masing-masing, untuk semua E omega itu kita kumpulkan, kita himpun jadi satu, mulai dari yang E omega 1, maka kita dapatkan ini, jadi V1 gitu ya, nanti sampai dengan VG1 lalu V2 terus nanti sampai dengan V2G2 gitu, dan seterusnya tentu saja sampai dengan VI ya 1 lalu VI2 terus nanti sampai dengan VIGI dan seterusnya ya. Jadi bisa infinite, bisa finite tadi. Ini tentu saja akan merupakan basis ortonormal apa namanya di atau bagi ruang Hilbert H itu ya gitu. Ya, jadi misalnya ya, jadi jika V itu anggota H sembarang dan V itu bisa dituliskan sebagai apa namanya sigma I dari 1 sampai dengan infinite ataupun n gitu, VI ya. Dalam hal ini VI itu adalah anggota E omega I gitu ya. Maka tentu saja masing-masing VI itu bisa dituliskan sebagai, jadi maka ini jadi V itu bisa ditulis sebagai ini, bisa ditulis sebagai sigma ya apa namanya I ya dari 1 sampai dengan infinite ataupun n gitu. Nah, masing-masing VI ini kemudian bisa dituliskan sebagai ini, sigma deret Fourier di masing-masing VI itu, yakni apa namanya NI ya dari 1 sampai dengan GI ya. Ini jadi produk skalar antara VI NI dengan V lalu dikalikan dengan VI NI gitu. Ya, jelas ya saya rasa. Jadi kenapa? Karena untuk masing VI itu bisa ditulis sebagai sigma NI ya dari 1 sampai dengan GI ya, dari 1 sampai dengan GI, produk skalar antara VI tadi, VI NI itu ya dengan V ya dikalikan dengan V NI I gitu ya. Karena bisa ditulis seperti ini ya, jadi karena bisa ditulis ini NI ya. Nah, bisa ditulis seperti itu ya di masing-masing VI itu ya. Jadi untuk I semua I ya, untuk semua I untuk semua I gitu, untuk semua I
ya, bisa tulis seperti ini. Maka kemudian kita bisa nulis seperti ini. Jadi, nah, artinya kita sekali lagi bahwa kita punya basis ortonormal yang dibangun dari basis ortonormal di masing-masing subruang vektor swanilai itu, gitu ya. Jadi ini cara mengkonstruksi basis untuk ruang Hilbert itu dengan mengambil sebagai bahannya adalah subruang vektor basis-basis di masing-masing subruang vektor swanilai itu. Sekali lagi kalau omega itu lengkap ya, Oke, nah kemudian kita bisa tentu saja, jadi kalau tadi kita bicara tentang operator proyektor, maka kemudian operator proyektor itu kemudian bisa dikonstruksi nanti dengan basis ini tadi yang sudah kita konstruksi itu tadi ya. Jadi oke, sekarang kita coba ya seperti apa yang sudah pernah kita kita lihat penguraian ini, jadi deret Fourier ini ya. Nah, dari situ kemudian kita bisa misalnya ya, jadi menuliskan ini itu sebagai P omega I misalnya ya. Oke, kita tuliskan ya. Jadi di sana kita dapatkan misalnya V. Jadi misalkan P omega I itu kita tuliskan sebagai, kalau dikenakan pada V, kalau dikenakan pada V itu misalnya hasilnya adalah sigma NI dari 1 sampai dengan GI ya. Oke. Ini kurang jelas ya, saya jadi ini sama dengan sigma NI dari 1 sampai dengan GI itu ya. Kemudian produk skalar antara V NI ya, I dengan V gitu, dengan V ya, lalu dikalikan dengan V NI I gitu ya, NII ya. Oke, jika P omega I V sama dengan ini, maka diharapkan ya, kalau dimasukkan kembali ke dalam persamaan itu, maka V itu akan sama dengan ya, ini. Jadi akan sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan infinite gitu, ataupun N gitu ya. Kemudian ya, jadi P omega I V gitu. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengambil kesimpulan tentu saja. Jadi ini akan sama dengan sigma ya I dari 1 sampai dengan infinite ya, maupun N gitu. Lalu P omega I ya, topi jangan lupa. Kemudian semuanya dikenakan pada V gitu. Sehingga kemudian dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa sigma I dari 1 sampai dengan infinite maupun N P omega I itu sama dengan identitas gitu, karena ini berlaku untuk sembarang V ya. Jadi ini berlaku untuk sembarang V anggota H itu ya. Jadi apa yang sudah kita tunjukkan kemarin bahwa jumlah yang tadi ya, jadi tadi bahwa jumlahan proyeksi omega itu sama dengan identitas. Maka kemudian kita bisa berharap bahwa operator P omega I itu memang betul seperti ini, dan kemarin kita juga sudah tunjukkan ya. Jadi memang seperti itu, artinya bahwa orang kemudian bisa menunjukkan ya di situ ya dari persamaan di atas ya, P V dapat ditunjukkan ya, dapat ditunjukkan bahwa P ya kuadrat omega I itu sama dengan P omega I ya, dan ya tambahan lagi bahwa P omega I Dagger itu sama dengan P omega I ya, naik Hermitian ya. Oke, jadi benar-benar ya dari sini ya, silahkan saya rasa sudah saya tunjukkan ya di bagian yang lalu bahwa ini berlaku ya. Jadi kalau P omega I atau P dikenakan pada V ya, itu seperti ini ya, maka kemudian dengan mudah bisa ditunjukkan bahwa ini atau sudah kita tunjukkan ya, bahwa idempotent, jadi P itu idempotent, lalu P omega itu self joint atau Hermitian ya. Jadi artinya bahwa P omega itu benar-benar merupakan ya, jadi operator yang proyektor ortogonal gitu ya. Jadi untuk I dari 1
1 gitu ya, 2 sampai dengan infinite maupun finite gitu ya. Oke, jadi itu apa namanya terkait dengan operator proyektor. Jadi operator proyektor itu bisa kita konstruksi dari basis ya, dari basis apa namanya yang kita konstruksi untuk ruang Hilbert itu. Yang kita konstruksi dari basis-basis ortogonal di masing-masing subruang vektor sesuai gitu. Oke. Nah, terakhir kita akan bahas apa namanya masalah sesuai nilai pada operator yang anti Hermitian ya. Jadi C operator ya anti Hermitian gitu. Ya, sekali lagi dengan satu proposisi ya. Jadi proposisi ya. Sebuah nilai ya, sebuah nilai suatu operator ya, suatu operator anti Hermitian atau anti self adjoint ya, anti Hermitian adalah ya bilangan imajiner gitu. Artinya bahwa bilangan-bilangan atau sebuah nilai itu adalah anggota apa namanya I dikalikan R. Jadi himpunan yang beranggotakan semua bilangan real yang masing-masing bilangan real itu dikalikan dengan bilangan I itu. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dua sub ruang vektor ya milik dua sebuah nilai yang berbeda ya saling ortogonal, saling tegak lurus atau ortogonal ya gitu ya, saling tegak lurus atau ortogonal ya, ini sebuah nilai ya. Jadi good nah ya, kemudian tentu bisa diterjemahkan seperti yang sudah tadi ya. Jadi coba kita tulis di sana. Jadi itu artinya apa? Jadi jika ya E omega 1 ya E omega 2 ya itu apa namanya ya subruang vektor sebuah nilai ya milik berturut ya milik omega 1 dan omega 2 dengan apa namanya omega 1 tidak sama dengan omega 2, maka apa namanya E omega 1 itu tegak lurus terhadap E omega 2 ya gitu ya. Good. Nah bukti ya, saya bukti ya tidak jauh berbeda dari apa yang telah kita buktikan untuk operator Hermitian tadi ya. Jadi tapi mungkin yang penting apa namanya tadi ya. Jadi good, mungkin kita buktikan aja ya. Yang pertama ya pernyataan yang pertama itu ya, bahwa sebuah nilai operator anti Hermitian itu adalah bilangan-bilangan imajiner ya. Good ya. Jadi misalkan omega itu anggota AHH. Jadi suatu operator yang anti Hermitian gitu ya, anti Hermitian. Oke, nah kemudian tentu saja sebagai kita bisa berharap berlaku persamaan apa namanya eigenvalue atau sebuah nilai ya semacam ini. Jadi omega dikenakan pada V itu sama dengan omega kecil dikalikan V. Demikian juga ada V aksen yang juga sebuah vektor ya. Kemudian ini kalau dikenakan pada omega
omega dengan pada V aksen itu akan sama dengan omega aksen V aksen misalnya begitu. Ya, prosesnya seperti tadi, Jadi jika yang di atas itu kita kalikan dengan apa namanya V aksen, kita dapatkan V aksen omega V, ya itu akan sama dengan omega dikalikan V aksen V gitu ya. Kemudian demikian juga yang apa namanya kedua ya. Yang kedua ini, jadi dari situ kemudian kita juga dapatkan persamaan ini ya, persamaan ini. Saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini ya. Jadi ya, saya tulis sini aja. Nah, di sini ya. Jadi V saya kalikan ya, ambil dot produk dengan V ya untuk persamaan ini, dapatkan V omega V aksen gitu sama dengan omega aksen V aksen ya. Oke, ya kemudian dari persamaan yang pertama ini ya kita ambil apa namanya konjugat kompleks ya, masing-masing ruas itu, sehingga kemudian kita dapatkan persamaan ini ya. Jadi ini ambil sebagai persamaan 2 gitu ya. Nah, kalau persamaan 2, persamaan 1 diambil konjugat kompleksnya, maka diperoleh persamaan ini ya. Jadi V aksen kemudian apa namanya ini ya yang itu ya. Jadi V aksen ya, jadi di sini apa namanya yang dapatkan omega gitu ya. Ini V aksen, lalu apa namanya V gitu itu sama dengan omega asterik ya. Lalu di sini ada V aksen ya, gitu. Nah, ini tentu bisa diubah ya, ini masih bisa diubah dalam bentuk ini. Jadi omega ya. Omega itu operator bisa dipindah ke sana menurut definisi ya. Jadi itu tentu saja akan sama dengan V aksen lalu omega dagger V gitu ya, sama dengan omega asterix V aksen ya. Nah, kemudian karena omega itu adalah operator yang anti hermitian, maka ini sama dengan minus omega. Jadi ini sekian ini sama dengan minus omega ya. Minusnya saya bawa keluar, minus ya V aksen omega V gitu ya, sama dengan omega asterik V aksen. Ini saya tulis sebagai persamaan ketiga gitu ya. Nah, kalau kedua persamaan kita kurangkan ya, jadi persamaan 2 dikurangi dengan persamaan 3, hasilnya adalah ya apa namanya ya, jadi ini bisa dibawa ya. Jadi ini saya pindah aja, jadi bisa pindah ke sana misalnya, maka kita dapatkan hasilnya 0 itu akan sama dengan omega aksen ditambah dengan omega asterik ya. Oke, lalu dikalikan V aksen gitu ya, gitu. Nah, kemudian kalau apa namanya seperti tadi jika kita ambil V itu sama dengan V aksen ya, ini tidak 0 dan V omega aksen sama dengan omega. Nah, kemudian kita dapatkan itu ya. Jadi oke, kita tuliskan di sini aja ya. Nah, sudah. Jadi ini artinya harus dihapus terlebih dahulu. Oh ya, ini enggak dijumlahkan ya, enggak dikurangkan ya, tapi dijumlahkan ya. Jadi dijumlahkan di 0, kemudian jumlahkan ini dengan hasilnya ini. Oke, good. Nah, sekarang jika kita ambil V itu sama dengan V aksen ya, maka kita dapatkan persamaan ini tentu saja. Jadi kalau V sama dengan V aksen, maka omega aksen itu sama dengan omega gitu. Dan ya, satu lagi dari persamaan itu kemudian kita dapatkan persamaan ini. 0 sama dengan omega ditambah dengan omega asterik ya. Ya, kemudian keduanya dikalikan dengan produk skala antara V dengan V gitu ya. Nah, karena V dengan V itu tidak sama dengan 0 ya, karena kita berharap bukan solusi trivial gitu ya, maka tentu saja yang 0 adalah ini. Jadi omega plus omega asterik itu sama dengan 0. Itu artinya bahwa omega asterik itu sama dengan minus omega. Ya, jadi artinya bahwa omega asterik itu sama, ini saya mengatakan bahwa omega itu adalah perkalian antara bilangan I dengan suatu bilangan real
ya, katakanlah beta gitu ya, beta itu anggota R, ya. Oke, gitu, itu yang pertama. Jadi yang kedua, sebaliknya ya, jika apa namanya omega aksen diambil tidak sama dengan omega, ya, tidak sama dengan omega, ya, maka kita dapatkan kapan ini. Jadi dari sana kita dapatkan 0, ya, itu sama dengan apa namanya omega aksen ditambah dengan jadi ini omeganya sudah real ya, omega aksen dikalikan ditambah omega dikalikan produk skalar antara apa namanya V dengan V. Jadi kalau omega itu tidak sama dengan omega aksen, maka otomatis V tidak sama dengan V aksen. Nah, yang ini tidak sama dengan 0 secara umum ya, maka kemudian kesimpulannya adalah bahwa apa namanya V aksen itu sama dengan 0. Ya, artinya bahwa V tegak lurus dengan V aksen. Ya, karena V itu eigenvalue eigenvektor milik omega aksen, dan omega V itu adalah eigenvektor atau swavektor milik omega, maka omega dan omega aksen itu berbeda. Maka tadi bahwa membuktikan pernyataan yang kedua tadi. Oke, dengan demikian itu terbukti gitu ya. Nah, kemudian berikutnya mirip dengan apa yang ada di kasus ya, operator yang Hermitian ya, saya tuliskan di sini proposisi. Ya, ini tidak saya buktikan ya, saya rasa cukup jelas, atau bisa dilihat pembuktiannya seperti apa yang sudah saya sampaikan di kasus tadi ya, Hermitian tadi. Good. Nah, sekarang ini misalkan omega itu suatu operator yang anti Hermitian. Jadi ini adalah anggota dari apa namanya H gitu ya. Oke. Nah, apa namanya dan gitu ya, dan ini sigma omega ya, sigma omega itu berisi ini ya. Jadi omega 1, omega 2, omega 3 dan seterusnya. Jadi bisa finite maupun finite gitu. Ya, bisa infinite maupun finite ya. Oke. Lalu selanjutnya ya, ya, misalkan apa namanya P seperti tadi ya, omega I itu proyektor ortogonal ya, pada subrang vektor sebuah nilai omega I gitu ya, pada subrang vektor sebuah nilai omega I. Nah, jika ya omega itu lengkap ya, maka dua hal ini berlaku. Jadi yang pertama, sigma ya I dari 1 sampai dengan infinite P omega I ya, itu oke, mungkin untuk membedakan yang Hermitian dan anti Hermitian, tidak saya tulis P, tapi saya tulis sebagai Pi gitu ya, Pi besar ya, saya tulis sebagai Pi besar gitu ya. Oke, jadi ini tentu Pi besar ya, atau Pi omega I ya, omega I ya, itu sama dengan identitas. Kemudian yang kedua ya, sigma I dari 1 sampai dengan infinite ya, ini ataupun n ya, ataupun n dari Pi atau Pi ya, omega I lalu dikalikan dengan omega I ya, itu sama dengan omega itu sendiri ya. Jadi ini apa namanya proposisi ya, berkaitan dengan operator yang anti Hermitian ya. Jadi itu ya, jadi pembuktian saya rasa tidak saya sampaikan di sini ya, Anda bisa melihat atau membuktikan sendiri, mirip dengan apa yang sudah kita buktikan untuk operator yang Hermitian. Good. Nah, kemudian tentu saja bagaimana mengkonstruksi basis ya untuk ruang Hilbert H itu dari apa namanya
sub ruang vektor dari basis di masing-masing sub ruang vektor sebuah nilai itu mirip dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa apa namanya ini tadi sifat yang ini tadi ya, jadi bahwa apa namanya jika E omega 1 dan E omega 2 itu ini seharusnya tidak omega 1 ya. Oh betul ya, mestinya misalnya E omega dan E omega aksen aja ya, biar lebih apa namanya lebih umum ya. Oke, jadi ini omega aksen ya. Oke, jadi karena dua suah nilai sub ruang vektor suah nilai milik dua suah nilai yang berbeda itu tegak lurus, maka kemudian dari situ kita bisa mengkonstruksi basis ortonormal seperti yang sudah kita lakukan ya. Nah, satu hal lagi yang ingin saya ingatkan ya, terkait dengan penguraian operator, sembarang operator dalam ruang Hilbert ya. Jadi jika omega itu ya jika omega itu anggota OH gitu ya, maka omega itu bisa dituliskan sebagai jumlahan antara omega H ya, bagian yang Hermitian ditambah dengan operator yang operator yang Hermitian ditambah operator yang anti Hermitian gitu. Sudah pernah saya sampaikan ya, gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa menuliskan bahwa ruang Hilbert H operator OH ya, himpunan semua operator dalam linier ya dalam ruang Hilbert H itu bisa dituliskan sebagai jumlahan langsung antara SAH ya, himpunan yang beranggotakan semua operator yang self join ya, ini suatu ruang vektor juga dengan AH gitu. Jadi himpunan yang beranggotakan semua atau subruang vektor ya, atau ruang vektor yang beranggotakan semua operator yang anti Hermitian gitu. Ya, sudah saya jelaskan ya. Nah, kemudian tadi kita lihat bahwa suah nilai ya, suah nilai anggota-anggota SAH itu ternyata terkait dengan bilangan real. Jadi merupakan bilangan real. Jadi artinya bahwa ini ya, sementara suah nilai operator yang anti Hermitian itu merupakan anggota I kalikan R gitu ya. Dan kita tahu bahwa jumlahan langsung antara R dengan IR itu tidak lain adalah himpunan semua bilangan kompleks gitu ya. Situasinya seperti ini ya. Nah, kemudian keterkaitan ini ya ternyata kemudian juga bisa terkait juga dengan masalah eigenvalue tadi ya, eigenvalue tadi. Ya, dulu sudah saya katakan bahwa SAH itu adalah perumuman dari R, AH itu adalah analogi ya, analogi bagi jadi SAH itu analogi bagi R, AHH itu analogi bagi R, dan OH itu analogi bagi C atau perumuman dari C gitu. Tapi di sini kita lihat penegasan itu kembali bahwa ternyata terkait juga dengan eigenvalue jenis-jenis operator itu gitu ya. Oke, bisa dituliskan semacam ini. Jadi otomatis eigenvalue operator-operator di OH, kalau H itu kompleks, maka itu adalah bilangan-bilangan kompleks itu. Ya, ini menarik sekali. Ya. Nah, kemudian kalau kita tuliskan ya, ini ya. Oh ya, satu lagi ya. Jadi kalau kemudian kita ambil U ya, anggota UH, jadi operator yang uniter ya, sifatnya begini ya. Jadi U Dagger ya dikalikan dengan U itu sama dengan identitas gitu. Ya, sama dengan identitas ya. Oke, nah tadi sudah saya tunjukkan bahwa eigenvalue operator U gitu ya, itu tadi terkait dengan ini tadi S1 gitu. Jadi himpunan yang beranggotakan semua Z ya, anggota C. Demikian juga modulus Z itu sama dengan 1 gitu ya. Itu lingkaran itu ya gitu. Oke, nah kemudian oleh karena itu kemudian kalau kita gambarkan di dalam diagram argan ya, untuk menutup kuliah kita ini saya akan menggambar diagram argan ya. Ini sumbu imajiner, kemudian ini sumbu real ya. Jadi saya tulis ini sumbu real, saya tulis pakai SB real gitu ya. Kemudian ini adalah sumbu imajiner, saya tulis SB
imajiner gitu. Oke. Nah, kemudian himpunan semua eigenvalue milik operator yang terkait dengan operator yang Hermitian itu ini ya, saya tulis ini. Jadi ini saya tulis dengan warna merah ya, dengan warna merah. Jatuh ini ya, sebentar, warna merah ini ya. Kemudian himpunan semua swanilai operator yang anti Hermitian atau anti self join warna biru ini gitu ya. Oke, sementara himpunan yang beranggotakan semua operator eigenvalue operator yang uniter itu pada lingkaran ini ya. Ini untuk mengingat-ingat ya, saya rasa akan mudah ya kalau kita mengingat-ingat gambar ya. Oke, makanya saya sajikan gambar untuk itu. Nah, lalu saya tulis di sini ya. Jadi sumbu ini adalah himpunan yang beranggotakan semua suap vektor ya milik omega ya, itu dengan omega itu anggota dengan omega ya itu anggota SAH gitu. Ya, ini saya rasa akan lebih baik ya, biar warnanya sama dengan yang itu, warna merah beneran ya, jadi warna merah yang beneran ya. Oke. Good. Nah, sementara yang ini ya, ini adalah himpunan terkait dengan jadi sigma omega ya, dengan omega itu anggota AHH gitu ya. Ya, jadi himpunan yang beranggotakan semua swanilai operator yang anti Hermitian itu ada di dalam itu ya, himpunan ya, sumbu imajiner itu. Nah, sementara yang putih ini, lingkaran ini adalah sigma U. Jadi sigma U ada di situ ya, jika U itu adalah anggota UH ya. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Jadi himpunan yang beranggotakan semua swanilai operator yang anti Hermitian itu berada di dalam sumbu real. Kemudian himpunan yang beranggotakan semua swanilai operator anti Hermitian itu ada pada sumbu imajiner, dan himpunan yang beranggotakan semua swanilai operator uniter itu ada pada lingkaran berpusat di Z sama dengan 0 dan jari-jari 1 ya. Nah, kemudian tadi bahwa sekali lagi operator yang ada dalam ruang Hilbert itu bisa himpunan itu tadi ya, bisa diuraikan, ditulis sebagai jumlah langsung antara dua ruang vektor ini. Yang pertama adalah ruang vektor yang beranggotakan semua operator yang Hermitian, dan yang kedua adalah himpunan yang beranggotakan semua atau ruang vektor yang beranggotakan semua operator yang anti Hermitian. Oke, saya rasa sampai di sini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.